Assalamualaikum sahabat semua. Semoga kalian semua sehat selalu, rizkinya lancar, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Kali ini, kita akan membahas tentang 10 hal sepele yang sering dikira membatalkan puasa. Langsung aja kita masuk ke penjelasannya. Setiap Ramadan, ada satu hal yang sering membuat orang gelisah. Bukan soal lapar, bukan soal haus, tapi soal takut puasanya batal karena hal-hal kecil yang sebenarnya belum tentu membatalkan. Ada yang tidak berani sikat gigi sama sekali dari subuh sampai maghrib karena takut pasta giginya membatalkan puasa. Ada yang ragu memakai tetes mata saat matanya perih. Bahkan ada yang takut membersihkan telinga karena khawatir puasanya gugur begitu saja. Sampai pada titik di mana ibadah yang seharusnya menenangkan justru dipenuhi kecemasan. Pertanyaannya sederhana tapi penting. Benarkah semua itu membatalkan puasa? Atau selama ini kita hanya hidup dalam salah paham yang diwariskan tanpa dicek dalilnya? Karena dalam urusan ibadah, kita tidak boleh hanya ikut-ikutan. Kita tidak bisa bersandar pada katanya orang. Puasa adalah ibadah yang besar, maka pembahasannya juga harus kembali kepada fikih, kepada dalil Al-Quran, kepada hadis Nabi SAW, dan kepada penjelasan para ulama. Bukan pada mitos, bukan pada rasa takut yang berlebihan. Islam adalah agama yang jelas batasannya. Apa yang membatalkan, disebutkan. Apa yang tidak membatalkan, tidak boleh kita buat-buat sendiri. Dan justru seringkali, yang membuat orang was-was adalah perkara-perkara kecil yang sebenarnya tidak termasuk pembatal puasa. Hari ini kita luruskan dengan ilmu, supaya puasa kita tenang, tidak terlalu kaku, tidak terlalu longgar, tapi tepat sebagaimana yang diajarkan. Sebelum membahas 10 hal yang sering disalahpahami, kita harus memahami dulu dasar umumnya. Apa sebenarnya yang secara jelas membatalkan puasa menurut dalil? Allah berfirman dalam QS Al-Baqarah ayat 187, "Makan dan minumlah hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam." Ayat ini menjadi dasar utama bahwa makan dan minum dengan sengaja di siang hari Ramadan adalah pembatal puasa. Dalam ayat yang sama juga disebutkan larangan berhubungan suami istri di siang hari puasa. Para ulama kemudian merinci berdasarkan dalil-dalil lainnya bahwa yang membatalkan puasa secara umum adalah makan dan minum dengan sengaja, jima atau hubungan suami istri, keluarnya mani dengan sengaja karena rangsangan, haid dan nifas bagi wanita, serta murtad karena keluar dari Islam otomatis menggugurkan ibadah. Selain perkara-perkara itu, para ulama melihat dengan kaidah fikih, apakah hal tersebut termasuk makan dan minum atau sesuatu yang masuk ke dalam rongga tubuh melalui jalur yang biasa digunakan untuk makan dan minum. Disinilah sering terjadi salah paham. Banyak orang mengira setiap sesuatu yang masuk ke tubuh otomatis membatalkan puasa. Padahal dalam fikih tidak sesederhana itu. Ada perincian, ada perbedaan pendapat. Dan mayoritas ulama tidak membatalkan puasa hanya karena perkara-perkara kecil yang tidak termasuk makan dan minum secara hakikat. Maka, sebelum takut berlebihan, kita harus tahu batasnya. Jangan sampai kita sibuk menghindari sesuatu yang tidak membatalkan, tapi justru meremehkan yang jelas-jelas membatalkan. Sekarang, kita masuk ke hal-hal yang sering membuat orang was-was. 10 perkara ini sangat sering ditanyakan setiap Ramadan. Bahkan sebagian orang menahan diri dari hal-hal ini karena takut puasanya batal. Padahal mayoritas ulama tidak menganggapnya sebagai pembatal. Pertama, korek telinga. Banyak yang mengira bahwa memasukkan sesuatu ke dalam telinga membatalkan puasa karena dianggap masuk ke dalam tubuh. Padahal telinga bukan jalur makan dan minum. Para ulama menjelaskan bahwa sesuatu yang masuk ke telinga tidak otomatis sampai ke rongga perut melalui jalur yang biasa. Karena itu, membersihkan telinga atau menggunakan cotton bud tidak membatalkan puasa, selama tidak ada unsur makan atau minum. Kedua, tetes mata. Ini juga sering ditakuti, padahal mayoritas ulama berpendapat bahwa tetes mata tidak membatalkan puasa. Walaupun terkadang terasa pahit di tenggorokan, itu bukan jalur makan dan bukan konsumsi. Ia bukan makanan dan bukan minuman. Maka hukumnya tidak membatalkan puasa menurut pendapat yang kuat. Ketiga, tetes telinga. Hukumnya sama seperti pembahasan sebelumnya.
Mayoritas ulama menyatakan tidak membatalkan puasa karena bukan jalur makan dan minum. Kecuali jika ada kondisi medis tertentu yang membuat cairan benar-benar sampai ke tenggorokan secara jelas melalui saluran yang terbuka, dan itu pun ada perincian tersendiri. Keempat, sikat gigi atau menggunakan pasta gigi. Ini yang paling sering membuat orang takut. Padahal, Nabi SAW diriwayatkan tetap bersiwak saat berpuasa. Siwak adalah alat pembersih gigi, maka membersihkan gigi saat puasa diperbolehkan. Menggunakan pasta gigi juga boleh, selama tidak tertelan. Jika sengaja menelan, barulah itu membatalkan, karena masuk kategori makan atau minum. Jadi yang membatalkan bukan aktivitas sikat giginya, tetapi jika ada yang tertelan dengan sengaja. Kelima, berkumur saat wudhu. Berkumur adalah bagian dari wudhu yang diajarkan Rasulullah SAW. Beliau tetap berwudu saat puasa. Dalam hadis riwayat Abu Daud disebutkan agar tidak berlebihan dalam berkumur ketika berpuasa. Artinya berkumur boleh, tetapi jangan sampai berlebihan sehingga beresiko tertelan. Sekali lagi, Islam memberi batas yang wajar, bukan melarang sepenuhnya. Keenam, mandi dan keramas. Ada anggapan bahwa mandi saat puasa bisa membatalkan karena air masuk ke pori-pori atau membuat tubuh segar. Ini tidak ada dasarnya dalam fikih. Mandi, keramas, bahkan menyiramkan air ke kepala karena panas tidak membatalkan puasa. Rasulullah SAW sendiri pernah menyiramkan air ke kepala saat berpuasa karena panas atau haus. Ketujuh, menelan ludah sendiri. Ini hal yang mustahil dihindari. Ludah adalah bagian dari tubuh kita sendiri. Selama itu ludah sendiri dan bukan bercampur dengan sesuatu yang lain, maka tidak membatalkan puasa. Kalau ini dianggap batal, maka hampir tidak mungkin seseorang bisa berpuasa dengan tenang. Kedelapan, menghirup aroma makanan. Banyak ibu rumah tangga khawatir saat memasak. Padahal mencium aroma makanan tidak membatalkan puasa, karena tidak ada zat yang masuk ke perut sebagai konsumsi. Namun, jika sengaja menghirup asap tebal atau uap dengan tujuan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh, itu lain pembahasannya. Aroma biasa tidak membatalkan. Kesembilan, suntik obat non-nutrisi. Ini termasuk pembahasan kontemporer. Mayoritas ulama masa kini berpendapat bahwa suntikan yang tidak mengandung nutrisi dan bukan pengganti makanan tidak membatalkan puasa, karena tidak melalui jalur makan dan minum, serta tidak berfungsi sebagai asupan. Berbeda dengan infus nutrisi yang memang menggantikan makan dan minum. Kesepuluh, mimisan atau muntah yang tidak sengaja. Jika seseorang mimisan tanpa sengaja, puasanya tetap sah. Jika muntah tanpa sengaja, tidak batal. Dalam hadis disebutkan bahwa siapa yang muntah tidak sengaja, maka tidak wajib qadha. Yang membatalkan adalah jika ia sengaja memuntahkan isi perutnya. Dari 10 perkara ini kita belajar satu hal penting. Tidak semua yang terasa masuk ke tubuh otomatis membatalkan puasa. Fikih punya batas dan kaidah, dan Islam tidak pernah membebani sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Setelah kita tahu banyak hal sepele yang ternyata tidak membatalkan puasa, jangan sampai kita justru terbalik. Jangan sampai sibuk takut pada hal-hal yang tidak membatalkan, tapi santai terhadap perkara yang jelas-jelas membatalkan. Yang benar-benar membatalkan puasa jika dilakukan dengan sengaja dan sadar adalah perkara yang sudah ditegaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Pertama, makan dan minum dengan sengaja. Ini jelas berdasarkan QS Al-Baqarah ayat 187, ketika Allah menjelaskan batas puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Jika seseorang makan atau minum karena lupa, puasanya tetap sah. Tapi kalau sengaja, sadar, tahu itu puasa, maka batal. Kedua, hubungan suami istri di siang hari Ramadan. Ini termasuk pembatal yang paling berat. Bahkan dalam hadis disebutkan adanya kafarat besar bagi yang melakukannya dengan sengaja. Ini bukan sekedar batal, tapi ada konsekuensi serius. Ketiga, sengaja mengeluarkan mani dengan rangsangan, baik dengan tangan atau cara lainnya. Jika keluar tanpa sengaja, seperti mimpi basah, tidak membatalkan. Tapi jika disengaja, maka batal. Keempat, sengaja muntah. Kalau muntahnya tidak sengaja, tidak batal. Tapi kalau seseorang memaksakan diri muntah, maka puasanya batal. Kelima, haid dan nifas bagi wanita. Jika darah haid atau nifas keluar, maka puasanya batal.
dan wajib qodho setelah Ramadan. Keenam, murtad atau keluar dari Islam. Ini jelas membatalkan seluruh amal, termasuk puasa. Dan hari ini para ulama juga memasukkan merokok atau vape sebagai pembatal, karena hakikatnya memasukkan sesuatu ke dalam tubuh melalui jalur yang menyerupai makan dan minum, serta ada zat yang masuk ke paru-paru dan tubuh secara sengaja. Perhatikan baik-baik, masalahnya bukan kurang tahu, masalahnya kadang kita salah fokus. Kita takut korek telinga, kita takut tetes mata, tapi santai dengan rokok. Kita takut sikat gigi, tapi ringan dalam menjaga pandangan dan lisan. Puasa bukan cuma soal tidak makan dan minum, tapi juga soal menjaga diri dari perkara yang jelas-jelas merusaknya. Jangan sampai kita sibuk was-was pada yang tidak membatalkan, tapi lalai pada yang benar-benar membatalkan. Islam itu agama yang memudahkan, bukan mempersulit. Tapi kemudahan itu bukan berarti meremehkan batas yang sudah jelas. Saudaraku, setelah kita bahas semua ini, kita belajar satu hal penting. Islam tidak dibangun di atas mitos. Islam dibangun di atas dalil. Jangan gampang mengatakan batal kalau tidak ada dasar. Dan jangan pula menggampangkan sesuatu yang sudah jelas dilarang. Puasa bukan ibadah yang dibuat untuk menyiksa. Allah sendiri menegaskan, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Maka jangan mempersulit diri dengan ketakutan yang tidak berdasar. Jangan membuat agama terasa berat hanya karena kabar yang tidak jelas sumbernya. Tapi di sisi lain, jangan juga meremehkan batasan yang sudah tegas. Jangan terlalu sibuk takut pada tetes mata, tapi ringan dalam merokok. Jangan gelisah karena sikat gigi, tapi santai saat sengaja menunda sholat atau membuka puasa sebelum waktunya. Itu yang seharusnya lebih kita takutkan. Puasa yang sah secara fikih itu penting, tapi puasa yang diterima secara amal itu lebih penting lagi. Banyak orang puasanya sah, tapi kosong dari pahala karena lisannya tajam, hatinya penuh dengki, dan akhlaknya kasar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa ada orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Jadi, jangan hanya fokus pada batal atau tidak batal. Fokuslah juga pada diterima atau tidak diterima. Jangan hanya bertanya, ini sah atau tidak, tapi tanyakan juga, ini membuat puasaku bernilai atau justru sia-sia. Kalau kamu merasa penjelasan ini bermanfaat, tuliskan di kolom komentar. Semoga puasaku sah dan diterima. Dan jangan lupa, perbanyak sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dikumpulkan bersama beliau kelak. Amin.